Oke, hari ini kita kembali lagi di Spinalogic Technologies, di mana kali ini kita akan membahas mengenai lumbar adjustment atau lumbar manipulation. Oke, jadi untuk kalian yang berprofesi sebagai fisioterapi, sebagai chiropractor ataupun sebagai osteopat, bisa melakukan teknik ini ya dengan melihat step-step yang telah kita lakukan. Dan buat kalian yang sebagai massage terapis, personal trainer atau di luar area yang bisa mengambil manipulasi, cukup dilihat saja dan bisa mengambil pelajaran dari anatomi ataupun biomekaniknya. Ya, kali ini kita akan membahas mengenai step-step yang harus kita lakukan dalam melakukan manipulasi di area lumbar. Ya, dan ingat untuk kalian yang belum bisa ataupun belum ada kemampuan ataupun belum ada lisensi untuk mengambil teknik seperti ini, jangan lakukan dulu di rumah. Oke? Sekarang saya sudah kedatangan teman kita, namanya Yuda ya, sebagai model di sini. Ya Yuda, sekarang tengkurap. Nah, untuk melakukan assessment dari lumbar spine ya, banyak yang bisa kita lakukan ya. Pertama misalnya untuk functional body kita bisa melakukan squat, overhead squat, ataupun misalnya kita bisa melakukan mengukur range of motion-nya dengan goniometer. Tetapi dalam hal ini kita harus lebih spesifik lagi. Kita bisa menggunakan pemeriksaan palpasi atau menekan area di tulang belakangnya satu persatu secara spesifik mulai dari L5-S1 sampai ke L1-nya ya. Nah, caranya adalah kita menekan daerahnya mulai dari bawah dulu, L5-S1 ya. Kita tekan sampai ke end range-nya, end range of motion-nya ya. Kita bisa rasakan dan bisa juga kita tanya ke klien ya. Ada dua hal yang bisa kita lakukan secara subjektif dan juga objektif. Subjektifnya kita bisa tanyakan ke klien apakah ada rasa seperti tekanan atau rasa nyeri atau sensitif ya. Nah, sedangkan secara objektifnya kita bisa merasakan sendiri di situ ya. Saya merasakan di L5, kemudian di L1-nya range of motion-nya dia lebih ke soft. Nah, ini mengartikan atau mengindikasikan bahwa di L5 dan L4-nya itu lebih ke hypermobility. Ya. Kemudian saya cek lagi di area yang lebih atas, di L3, L2, L1, saya dapatkan range of motion-nya lebih ke hard atau agak keras. Jadi di sini kita udah dapat ya area yang hypomobile itu lebih ke arah L3, L2 dan L1. Nah, tujuan dari manipulasi adalah untuk meningkatkan hypomobility-nya menjadi lebih normal lagi ya. Jadi targetnya kita sudah dapat di sini di area L3, L2 dan L1. Sekarang kita harus lebih fokus di area 1 untuk melakukan adjustment atau manipulasi. Oke, sekarang untuk melakukan manipulasi di lumbar, posisinya adalah miring. Yuk, Yuda, miring ke saya. Nah, setup itu sangat penting ya. Bahkan kalau kita bisa katakan setup lah yang memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu adjustment atau manipulasi, khususnya di area lumbar. Ya, pertama yang harus kita lakukan adalah lockout atau mengunci daerah yang hypermobile. Nah, di sini biasanya kita akan kunci dulu di area hipnya ya. Kita tekuk. Agak maju sedikit. Oke. Kita rasakan untuk lumbalnya ya. Kemudian untuk armnya kita tarik sampai dia ke range of motion-nya, end range-nya ya, seperti ini. Ditekan ya. Kemudian kita akan melakukan palpasi atau mencari area L3, L2 dan L1 tadi yang dimana dia hypomobile di situ ya. Kita bisa menggunakan jari kedua, 3 dan 4 ya. Itu dengan gerakan seperti bermain piano ya. Kita rasakan daerah situ. Nah, sebelum kita melakukan thrust atau tekanan, kita pastikan dulu benar-benar bahwa semuanya sudah di lock out ya.
kita bisa menambah dengan menggunakan elbow sebelah kiri untuk memaksimalkan lockout di area hipnya, ya. Seperti ini, kita tekan ke bawah seperti ini, ya. Kemudian tetap fokus di area mana yang akan kita manipulasi atau adjust. Tarik napas dalam. Dan buang seperti itu, ya. Oke, jadi sangat penting untuk setupnya, ya. Karena dengan setup yang bagus atau setup yang sempurna itu bisa menghasilkan suatu teknik adjustment ataupun manipulasi yang optimal. Nah, di sini kita tetap ambil salah satu filosofinya, ya, high velocity atau low amplitude, di mana tekanan yang kita berikan secara cepat itu dengan amplitude yang rendah. Jangan malah sebaliknya, amplitude tinggi ataupun velocity yang rendah. Karena dengan kecepatan dorongan yang lebih kuat itu akan menghasilkan adjustment atau manipulasi yang baik. Nah, di sini penting juga kita lakukan reassessment atau kita cek kembali kekuatan dari klien untuk lebih meyakinkan kita berhasil atau tidak, ya. Coba diangkat kakinya. Dorong kuat. Yang satu lagi, dorong kuat. Nah, dari sini kita dapatkan bahwa kekuatan dari kakinya semakin meningkat dengan segera karena jalur dari sarafnya ke arah kaki ataupun sebaliknya itu lebih leluasa lagi, ya. Jadi saraf-sarafnya sudah mulai bekerja, sudah tidak ada tekanan lagi di area lumbarnya yang tadi mengalami hypomobility, ya. Nah, bisa juga kita lakukan untuk area-area yang lain, tetapi di sini kita fokus di lumbar. Sekarang saya mau tantang buat kalian yang menonton video ini bisa memanggil teman, kerabat, sahabat ataupun keluarga untuk dijadikan klien atau dijadikan model dalam pengembangan teknik yang akan kalian lakukan nantinya, ya. Untuk selanjutnya nanti ataupun ada pertanyaan-pertanyaan atau masukan-masukan bisa tulis di kolom komentar. Oke, thank you.